Baiklah, sekarang aku ingin menjelaskan citra satelit, keadaan real di lapangan, di depan atau di dalam objek sengketa tersebut. Nah, jadi objek sengketanya kan jelas adalah garis yang warna ungu ini. Kita tarik dari sebelah timur di sini ya ke selatan. Ini garisnya. Tarik dari timur ke selatan ke sini ya, ke bawah, selatan di bawah ya. Kemudian ke arah barat, ini yang warna ungu ya. Warna ungu. Itu yang warna biru itu adalah batas tanah perkara ya. Kemudian setelah sebelah barat kita naik ke atas, ke utara. Ini garis ungu ini. Ke utara ini ya. Sampai ke titik ini jembatan di sini ya. Nah, ini jembatan. Nah, itu arah utara. Nah, ke arah timurnya kembali lagi ke sini. Nah, inilah objek sengketa keseluruhan yang mana keterlibatan dari pihak para penggugat intervensi. Kalau gugatan asal aku itu adalah yang 10 kali 20 ini saja ya. Di bagian sebelah baratnya ya. Bagian sebelah barat dan utaranya di sini di depan. Jembatan ini utaranya ya. Jembatan ini utaranya. Jalan ini adalah utaranya. Nah, sekarang terkait dengan bukti surat yang aku sampaikan dengan kode P.20.A sampai dengan P.20.T. Jadi ada 20 buah ya alat bukti surat berkaitan dengan peta digital online yang mana dapat kita preview dalam software Google Earth ini ya. Ini online. Jadi ini kondisi citra satelit dalam keadaan sekarang ini. Di mana melihatnya? Coba lihat ya. Ini di bagian atas nih ya, toolbar ini ya. Ada banyak alat di sini. Sekarang aku klik di bagian ini ya. Aku klik. Nanti akan keluar garis waktu. Nah, ini ya. Nah, ini kondisi tertulis di sini 11/2022. Artinya ini adalah bulan September tahun 2022 ya. Kalau kita ke sebelah kiri, di sebelah ujung kiri ini tertulis 1985 ya. Nah, sekarang kita coba kembali ke citra satelit di tahun 1995. Ini masih bisa dimundurkan mungkin barangkali ya. Oh ya, sudah mentok ini. Mentok di tahun 1985. Ini garis tetap ada ya, karena garis ini aku yang membuat. Jadi disimpan dalam file KMZ atau KML dari file aslinya DWG yang diekspor menggunakan software Google Mapper. Jadi Global Mapper. Jadi aplikasi software Global Mapper itu adalah untuk mengkonversi dari file yang berekstensi DWG yang dibuat di program AutoCAD atau software AutoCAD tahun 2022 yang mana aku rendahkan versinya menjadi tahun 2018 sehingga dapat dibaca di program Global Mapper. Kemudian aku ekspor menjadi KMZ atau KML ini sehingga garis yang dibuat di file mentah DWG itu dapat terbaca di Google Earth ini ya. Nah, dapat dibaca keseluruhannya. Ini tulisan ini aku yang nulisnya ya. Cuma sekarang dapat dibaca secara online. Nah, ini kita zoom out, kita melihat ya secara keseluruhan. Ini adalah Pulau Kalimantan. Ini Indonesia. Nah, ini dunia, bola dunia. Kita kembali lagi zoom. Kita kembali lagi zoom menuju ke objek sengketa. Ini ya. Sudah terang ini ya. Bahwa yang sudah aku jelaskan, yang garis berwarna kuning, nah keseluruhan kurva ini adalah Kelurahan Sungai Miai. Sedangkan garis warna biru dengan poligon berarsir warna biru juga tipis ini, itu adalah Kelurahan Surgi Mukti. Sedangkan
antara dua wilayah tersebut di tengah-tengah ini sampai ke bagian bawah ini, terus ada di sini sungai. Nah, ini adalah wilayah di tengah ini adalah Antasan Kecil Timur. Nah, ini kalau aku klik di bagian ini ya, layer ini ya, flash di sini. Aku klik di sini. Nah, ini yang warna merah. Warna merah ini adalah Kelurahan Antasan Kecil Timur. Nah, supaya dapat dibaca secara jelas sehingga ini dinonaktifkan atau di off. Nah, sehingga akan hilang ya. Nah, yang tersisa hanya ini karena ini tidak aku off. Kalau aku off ini akan hilang juga. Nah, begini ya garisnya. Ini juga akan hilang. Nah, agar dapat dibaca ini diaktifkan saja. Diaktifkan saja. Nah, kembali lagi ke tahun 1985. Ini kondisinya ya, belum ada jalan. Jadi yang mana didalilkan oleh para penggugat intervensi bahwa memiliki tanah sejak tahun 1978 itu disebutnya bernama Jalan Sultan Adam, sedangkan saat itu belum terbentuk jalan di tahun 1985 ini ya. Tidak ada jalan ini, belum terbentuk ini ya. Nah, coba kita zoom out lagi. Nah, kan? Nah, perkembangan kota Banjarmasin pun belum begitu tumbuh ya. Di sini masih tanah kosong, banyak ya tanah kosong. Hanya di sini di bagian sini nih Kayu Tangi Ujung. Nah, Kayu Tangi Ujung baru ini mulai ya, belum terbentuk. Nah, Kayu Tangi Ujung dibuat perumahan di sini tahun 85. Ini baru terbentuk. Belum ada jalan poros ini. Dan jembatan di jalan ini ya, Benua Anyar belum ada nih, jembatan Benua Anyar masih putus, belum tersambung ke Gatot Subroto ya. Nah, ini kan sudah jelas ini. Nah, belum tersambung. Ini jadi apa yang didalilkan itu keliru, bahwa menyebutkan Jalan Sultan Adam. Tidak ada Jalan Sultan Adam tahun 1985 ini. Nah, sekarang terkait dengan bukti, daftar bukti yang aku ajukan ini ya. Nah, di nomor 23 yaitu kode P20 titik ini ya, dengan kode P20.A sampai dengan P20.T. Ini aku jelaskan lembaran-lembaran ini satu persatu ya. Nah, karena ini penting. Karena apa? Di sini belum ada ruko ya, belum ada ruko. Nah, waktu dibuat segel atas nama Kadri tersebut. Nah, ini kembali ke tahun 2002 ya, 2002. Ini belum ada ya ruko bangunan ya. Segel dibuat oleh Lurah Antasan Kecil Timur pada tahun 2004. Nah, kita balik lagi 2003. Ini 2003 ya. Ini 2002, kita ke 2003. Kita geser dulu. Harus tepat ini ya. Nah, ini 2004. 2003. Nah, ini bergerak. Jadi karena ini bergerak, aku tahan saja pada saat di 2004. Nah, ini ya. Jadi kursornya aku tahan. Itu bulan tertulis di sana bulan 9 tahun 2024. Nah, jadi di bulan September ya, bulan September 2024 kondisi 1A dengan 1B belum ada ruko dibangun ya. Nah, setelah tahun 2005, ini aku geser 2005, baru dibangun ya. Jadi apa artinya? Artinya itu Kadri tidak ada mencaplok tanah milik orang lain. Lurah yang membuatkan pada saat itu tidak memaksakan diri, tetapi
kondisi tanah dicek pada tahun 2004 dalam keadaan kosong. Aku geser lagi. Nah, ini 2004 ya. Nah, bulan September 2004. Kosong terlihat, baru 2005 baru ada ruko. Artinya para penggugat intervensi lah yang memaksakan diri membangun ruko di tanah milik Kadri dan milik Sopian ya. Nah, jelas di sini di kode di sini ya, 1A dengan 1B. Nanti kita geser lagi. Nah, ini terjadi tahun 2005 ya. Nah, kemudian kita bergeser lagi sesuai dengan bukti surat yang aku sampaikan. Itu tahun 2005, kemudian kita ke tahun 2006. Ke tahun 2006 kita geser saja di sini ya. Itu tahun 2007, ini 2006. 2006 ruko kondisi masih 10 pintu ya. 10 pintu. 2007, ini 2007 ya. Nah, ini 2008. Kita ke 2007 dulu. Kita tahan saja. Masih ya, 2007, sekarang ke 2008. Baru 2008 itu berdiri ya. Berdiri ruko lagi di bagian sebelah barat, agak barat itu ya, di bagian sebelah sini ya. Tadi di 1B, kemudian di 1A ya, berdiri ruko ya. Nah, kita geser lagi ya, karena kita mau menuju ke 1020. Kondisi tanah yang 1020 pada tahun 2008 masih kosong ya, masih kosong di sini ya, masih kosong. Nah, di bagian ini depan, bagian depannya sini masih kosong ya. Nah, tanah 1020 kondisinya masih kosong ya. Kemudian itu terjadi jual belinya pada tahun pada tahun 2004 transaksi jual beli ya tanah yang mana terbit tahun 2004 SKKT-nya ya 1020 untuk 1020 ini itu diterbitkan tahun 2004. Kemudian ditransaksikan jual beli dari Kadri kepada Murjani tahun 2004. Kemudian jual beli dari Murjani kepada aku sebagai pembeli tahun 2006. Tahun 2006 kondisinya tanah 1020 masih kosong. Ini 2005 ya. Kita geser tahun 2006. Nih ya, tahun 2006 bulan September masih kosong kan? Nah, pada saat tahun 2006 ini terjadi jual beli dengan aku. Kemudian bergeser tahun 2007 masih kosong. Kemudian bergeser tahun 2008 masih kosong. Kemudian bergeser tahun 2011, di sini tahun 2011, ini 2012 masih kosong yang 1020 ini. Nah, sampai tahun 2018 ya. Sampai tahun 2018. Nah, ini 2014 masih kosong 1020. Nah, 2017 masih kosong. 2018 masih kosong. Sekarang 2018 ya, 2017 masih kosong, 2018 ya. Nah, ini 19. Nah, 2018 baru ada bangunan nih ya. Nah, baru ada bangunan. Nah, kelihatan ya. Nah, jadi aku membeli pada tahun 2006 ini kondisi masih kosong. 2018 baru ada bangunan ya. Nah, 2022 sekarang begini keadaan kondisinya. Nah, inilah penjelasan mengenai timeline, garis waktu, penampakan atau preview citra satelit dalam keadaan tanah sengketa tersebut ya. Itulah garis waktunya agar cukup jelas. Jadi itu saja penjelasan dari aku Jainal Abidin selaku penggugat dalam perkara nomor 50 garis miring PDT-G garis miring 2022 garis miring PN titik BGM
di Pengadilan Negeri Banjarmasin yang saat ini sedang berproses, di mana aku menyampaikan peta digital ini untuk mempermudah agar dengan cara visualisasi ini dapat dipahami di mana letak-letak posisi tanah yang berada di Antasan Kecil Timur, di mana batas wilayah Kelurahan Sungai Miai, di mana batas Kelurahan Surgi Mukti, sudah terang dan sudah jelas. Dan bukti elektronik ini menurut peraturan perundang-undangan merujuk dari Undang-Undang ITE, ini dapat disampaikan dan diterima sah sebagai bukti. Sekarang tinggal majelis hakim saja yang menilainya di dalam bukti yang disampaikan ini sesuai dengan dalil-dalil yang disampaikan semua pihak berperkara. Semoga majelis hakim dapat secara objektif dan merujuk kepada peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada agar dapat memberikan putusan yang jujur, seadil-adilnya, ya, sesuai dengan keadaan fakta dan lapangan, bukti-bukti maupun dengan keterangan saksi-saksi, sehingga dapat membuat suatu pertimbangan hukum yang diharapkan sesuai dengan fakta, dengan bukti-bukti yang ada ini. Nah, terima kasih atas segala waktunya. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.